Jadi Moy, Binat, ini tuh cerita yang aku alamin sendiri waktu tahun 2016. Waktu itu lagi jadi mahasiswa baru di salah satu kampus di kota Bandung. Nah, tapi kampus ini tuh memang kampus yang berbasis agama Islam. Jadi memang ada satu kegiatan yang namanya pesantren mahasiswa baru. Oke. Pesantren maba ini tuh dilakuin sebenarnya dalam bentuk proses penerimaan mahasiswa baru dan juga mengenal kampus itu. Nah, kegiatan pesantren maba ini dilakuin selama kurang lebih seminggu, di mana seluruh mahasiswa itu harus menginap di gedung kampus kedua yang memang dikhususkan untuk kegiatan pesantren maba. Oke. Nah, karena kegiatan pesantren maba ini memang udah jadi agenda tahunan, jadi emang udah kayak tradisi kalau ya kira-kira 1 bulan sebelum berlangsungnya pesantren maba ini, biasanya nih kakak-kakak tingkat kita tuh nyeritain pengalaman-pengalamannya dan berbagi tips selama melaksanakan kegiatan ini. Mulai dari keseruan selama kegiatan tersebut, terus aktivitas apa aja yang biasanya bakal dilakuin, sampai cerita-cerita horor yang mulai tersebar, bahkan beserta bukti-bukti fotonya yang aku beneran gak mau lihat deh waktu itu. Oke. Sampai ada fotonya. Ada, jadi kayak udah pasti keluar nih foto-foto ini. Wow. Nah, pesantren maba ini biasanya dibagi jadi beberapa kloter gitu dan dilakuin bersama fakultas lain. Kebetulan waktu itu aku dari Fakultas Ilmu Komunikasi dapat kesempatannya buat pesantren bareng sama Fakultas Teknik. Nah, sampai akhirnya waktu pesantren maba tuh tiba, dan hari pertama itu aku datangnya telat karena memang jarak ke gedung kampus kedua ini jauh banget dari tengah kota. Dan aksesnya pun terjal gitu, jadi emang menyulitkan kendaraan-kendaraan buat datang ke sana. Nah, kampus kedua universitasku ini ada di tengah hutan, Moy, Binat. Wow. Jadi memang sih masih dikelilingi sama beberapa rumah penduduk, tapi tetap sulit dijangkau gitu. Nah, setelah dilakuin pembukaan kegiatan, akhirnya kita dipersilakan nih untuk masuk ke asrama, masuk ke kamar masing-masing buat istirahat sejenak. Jadi biar kalian semua kebayang, kampus kedua ini memang sebenarnya bangunannya mewah, tapi berada di tengah hutan gitu. Jadi walaupun bangunan kampusnya bagus, fasilitasnya lengkap, tapi suasana hutannya tuh kerasa banget. Bahkan tanah merah yang masih basah gara-gara embun itu masih mungkin kita injak. Terus pohon pinus juga semua menjulang tinggi di sekeliling area kampus. Dan pondasi tanahnya yang naik turun itu seringkali menyulitkan aku dan teman-teman ini buat bolak-balik di sana. Ditambah lagi kan tempatnya luas banget. Jadi dari asrama ke bangunan kampusnya aja itu capek banget. Oh iya, asrama putra sama putri ini juga terpisah cukup jauh. Kebetulan asrama putri itu ada di posisi yang lebih tinggi dibanding asrama putra. Jadi jaraknya memang lebih jauh kalau ke gedung kampus. Nah, biar kalian kebayang nih, kegiatan pesantren itu dilakukan selama 6 hari yang isinya itu adalah pendidikan-pendidikan agama Islam. Jadi mulai dari bangun sholat tahajud, terus dilanjut ke ceramah sebelum subuh, terus sholat subuh, udah gitu nanti ada lagi sarapan bersama, baru dilanjut lagi kelas yang siang, dilanjut lagi kelas yang sore, bahkan sampai kelas terakhir itu jam 10 malam. Oh, berarti seharian banget ya? Betul, seharian banget. Jadi isinya itu benar-benar semuanya tentang pendidikan agama Islam. Tapi harusnya kan kondisinya mungkin lebih menenangkan gitu kan, lebih menenteramkan. Tapi enggak tahu kenapa walaupun semua kegiatannya itu tentang agama Islam ataupun tentang hal-hal yang berbau religi, tapi tetap keadaannya itu mencekam di sana. Karena di daerahnya banyak pohon-pohon terus di dalam hutan gitu kali ya? Kayaknya sih gara-gara itu ya. Nah, tapi sebenarnya perasaan mencekam ini udah sesuai nih sama ekspektasi aku. Karena yaitu jauh sebelum pesantren maba, kakak-kakak tingkat kan udah ngasih tahu gimana sih sebenarnya suasana di sana. Iya. Dan sebenarnya ada kakak tingkat yang ngasih tahu bahwa peraturan di sana itu salah satunya dilarang pergi berdua. Karena? Jadi kenapa dilarang pergi berdua? Karena kita nggak pernah tahu yang berdua sama kita tuh sebenarnya siapa. Anjir. Kill. Nah, karena aku udah dikasih tahu soal ini, akhirnya aku kasih tahu lah sama mahasiswa-mahasiswa yang lain di sana. Dan kita sepakat semua bahwa kemanapun kita pergi, kita akan perginya beramai-ramai. Nah, hari demi itu udah dijalanin tuh, sampai akhirnya udah masuk malam keempat. Nah, ini kan udah pada mulai bosan, udah mulai capek, apalagi juga mungkin situasi yang cuacanya lebih dingin,
Terus ditambah lagi juga mungkin teman-teman udah banyak yang pengen pulang karena kelelahan. Di malam keempat ini udah mulai banyak nih yang sakit. Dan sampai akhirnya nih aku mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh. Di malam keempat ini aku mulai agak kesulitan buat tidur. Nah ini informasi juga buat kalian nih Moy Binat. Jadi di asrama itu bentuk kasurnya bunk bed. Atau kalau kalian lebih tahu ini kasur tumpuk. Iya. Nah jadi otomatis agak cukup tinggi ya kasurnya, mungkin sejajar telingaku gitulah kalau aku berdiri. Dan di dalam satu kamar itu berisi 12 bunk bed yang diisi 24 orang. Nah di malam keempat itu aku masih inget banget nih, jam 1 pagi aku tuh kebangun. Ternyata temenku yang ada di kasur bagian bawah itu kebangun juga. Dan setelah kita ngobrol sebentar, kita sepakat udah deh kita coba tidur lagi aja. Aku rasa kan aku udah tidur cukup lama ya. Tapi ternyata ketika aku lihat jam, itu baru jam 1 lebih 5. Berarti aku baru 5 menit tidur lagi. Nah setelah itu, aku pikir kayaknya aku harus coba paksa tidur lagi aja deh. Tapi ketika aku mau coba tidur, aku ngelihat ada sosok hitam, tinggi, dan besar yang jalan ke arah aku dari pojok pintu. Nah karena kondisi lampu kamar asrama ini dimatiin, aku pikir itu tuh salah satu temanku gitu yang mungkin kebangun dan mau ke kamar mandi. Karena kamar mandinya ada di dalam kamar asrama. Tapi pas aku lagi liatin sosok itu, aku mulai sadar kayaknya ini gak mungkin mahasiswa yang ada di kamar ini deh. Karena sosoknya tuh tinggi banget, jauh lebih tinggi dari bunk bed. Akhirnya karena aku ngerasa ini makin aneh dan gerak sosok itu pun mulai ngarah ke aku, akhirnya aku paksain buat tidur dengan tutup mata aku pakai selimut. Dan karena aku ngerasa sosok ini juga mulai aneh geraknya dan juga ngarah ke aku, akhirnya aku paksain buat tidur dengan tutup mataku pakai selimut sampai besok paginya. Kejadian malam itu tuh nggak pernah aku ceritain sama siapapun karena aku takut teman-teman yang ada di asrama ketakutan. Tapi ternyata nggak cuman aku yang ngalamin hal-hal aneh. Di besoknya, di hari kelima, tuh ternyata ada 2 orang temanku yang juga ngalamin hal yang aneh dan menyeramkan.